orang dan sebagainya. This guy, if I'm not mistaken, dia baru bagi tahu dalam 1 bulan berapa enrollment tuan? 40 enrollment. Wow. Dia enroll 40 orang. Average 1.5 people a day. Separuh tak tahu macam mana dia jumpa. And then, tentang frenzy bonus. 3 seminggu, betul? 3 double pack atau 3 whatever seminggu, betul tak betul? His missus did 10 boxes in 1 day. 10. Jadi 20 botol bersamaan dengan 10 pack. Am I right? 1 bottle, half pack. So, susah kan nak jalan frenzy bonus? Kalau dia boleh buat, ini semua keinginan, betul tak? So, ladies and gentlemen, tepukan untuk kita punya Bapak Charles from Banjarmasin. Bagi dia sharing sikit. Selamat siang saudara-saudara. Terus terang saya juga agak grogi. Seperti Pak Atang, saya maju ke depan seperti hari ini. Karena saya juga nggak biasa. Saya juga seorang pengusaha di Banjarmasin. Saya dipercaya untuk mendistribusikan satu produk yang diproduksi oleh keluarga saya juga di Jawa Timur. Jadi saya juga nggak biasa untuk berbicara di depan audiens seperti ini. Tapi ini satu tantangan buat saya. Karena saya juga senang bisa bertemu dengan leaders kita, Pak Rasrul. Beliau juga memberi saya banyak hal ya. Terutama di dalam menjalankan bisnis FEMA. Dan saya juga belajar banyak dari Pak Atang waktu saya pertama kali menjalankan bisnis ini. Waktu saya pertama kali bisa kenal di FEMA, itu sebetulnya secara tidak sengaja, saudara. Waktu itu memang saya mengalami dalam aktivitas saya sehari-hari, dalam kehidupan saya merasa saya ini sudah menjadi seorang pengusaha di Banjarmasin. Tapi saya merasa dalam hidup saya ini, waktu saya itu sangat terbatas sekali untuk keluarga. Itu yang saya alami. Saya seringkali pulang malam, pergi pagi. Saya pergi dari jam 7 sampai sore saya pulang. Itu paling cepat, saudara, itu jam 7 malam. Itu saya paling cepat pulang. Karena saya harus ngatur kiriman keluar kota, semua saya ngatur. Dan itu saya lakukan setiap hari, saudara. Saya merasakan saya nggak punya waktu untuk keluarga saya, untuk anak saya. Setelah saya 5 tahun saya ada di Banjarmasin. Saya asli dari Surabaya. Keluarga saya banyak di Surabaya. Saya 5 tahun di Banjarmasin. Dan setelah saya searching di internet, waktu itu saya buka website detik.com. Saya suka baca berita juga. Dan saya iseng, saya cari. Saya menemukan satu iklan di sana. Iklannya Pak Atang waktu itu. Iklan itu juga tidak artinya iklan itu menurut saya sangat sederhana ya. Artinya di situ kerja sampingan, peluang bisnis yang cukup menjanjikan, dan tidak yang menarik buat saya itu tidak harus keluar rumah. Sama seperti Pak Atang, saya tidak harus keluar rumah karena saya juga waktunya saya juga terbatas, bekerja di rumah. Nah itu yang membuat saya tertarik di bisnis ini. Kemudian saya coba iseng daftar, saya coba ingin tahu apa sih bisnis ini. Setelah saya 1 bulan daftar, saya terima banyak email. Saya langsung paham, saya langsung tahu, oh ini bisnis ini sepertinya ini adalah bisnis multi level. Ya sebenarnya secara pribadi saya tidak negatif ya. Saya percaya
bisnis multi level itu sangat, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu sangat bisa memberikan kita satu potensi untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Dan yang pasti, apa yang saya mimpikan yaitu kebebasan waktu. Jadi pada saat itu saya juga berpikir produknya, saya sering kali saudara mengkonsumsi produk multi level sebelum saya ada di VMA ini. Dan saya merasakan juga produk itu juga jujur tidak banyak membantu ya dalam kehidupan saya, dalam bidang kesehatan saya. Itu juga tidak seberapa membantu gitu loh, biasa-biasa saja. Tapi entah kenapa pada saat saya melihat produk VEMA, itu ada satu dorongan dalam hati saya untuk mencoba. Karena saya lihat produk VEMA, yang pertama dia adalah dalam bentuk liquid. Itu yang saya jadi penasaran. Biasanya yang saya coba itu berbentuk tablet atau pil. Saya ingin coba gitu loh, dilihat dari kemasannya kok menarik gitu. Kok juga apa ya, tidak, artinya dari segi harga juga saya lihat ya memang agak mahal. Waktu itu saya sempat shock, saya sempat kaget juga melihat harganya kok satu botol 605.000. Wah, ini produk apa? Tapi itu membuat rasa penasaran saya semakin besar, sehingga saya memutuskan pada saat itu saya putuskan oke, saya coba beli produknya. Nah, setelah saya coba beli produknya, produk itu datang dikirim dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya coba saudara, saya coba minum. Waktu itu saya merasakan memang perbedaannya cukup drastis ya. Waktu sebelum saya konsumsi VEMA, waktu pagi itu saya bangun, itu saya merasakan ya mungkin karena saya suka kerja keras, badan saya tuh seperti habis dipukulin orang saudara. Jadi capek gitu, mau bangun itu mata itu berat gitu. Kalau saya paksain bangun, kepala saya pusing, saya sakit kepala. Itu yang saya rasain. Dan saya juga suka ini ya, kalau kena terik matahari yang cukup panas, itu saya suka mimisan saudara dulunya. Jadi setelah saya coba produk VEMA, selang 1 minggu saya coba, saya juga nggak sadar itu gejala itu hilang. Dan setelah saya sendiri merasakan, wah kok saya nggak pernah merasakan efek yang begitu cepat pada saat saya mencoba produk yang lain. Setelah saya coba produk ini, luar biasa, puji Tuhan juga reaksinya cepat. Saya coba untuk ceritakan sama istri saya. Karena jujur saudara, istri saya itu 1 bulan sekali harus suntik ke dokter. Suntik apa? Vitamin. Karena apa? Kondisi badan beliau itu sangat gampang sekali drop. Karena dulunya katanya ya saya juga nggak tahu ya. Ini saya dengar juga dari dari mama mertua saya, dia dulunya waktu hamil istri saya itu ya maklum katanya kalau orang yang dari daerah itu kalau minum vitamin itu katanya nggak berani karena takut nanti anaknya itu besar dan pada waktu melahirkan nanti agak susah. Jadi dari situ katanya itu yang membuat kondisi tubuh istri saya itu suka drop. Jadi setiap bulan sekali saudara saya bawa dia ke dokter. Kalau enggak, nanti dia pasti drop. Sedangkan dia itu harus bantu saya di kantor karena saya juga tidak banyak yang membantu di sana. Jadi istri saya itu yang harus bantu saya. Saya bawa dia ke dokter. Setelah itu saya cerita, waktu itu beliau juga apa sih? Saya sudah capek coba produk-produk yang lain. Saya sudah nggak mau coba lagi. Saya nggak mau lagi. Waktu itu beliau nggak mau coba produk ini. Saya bilang, cobalah, kamu coba.
Sehingga pada waktu itu dia juga merasakan, iya ya, kenapa ya, saya ini suka sakit-sakitan, saya ini suka merepotkan. Kalau sudah sakit itu bangun malam, tengah malam itu saya dibangunin, tolong dong pijetin saya di sini katanya, suka kaku. Memang dia ada kolesterol, saudara, ada kolesterol. Jadi saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa. Setelah dia nggak mau coba, saya tetap menceritakan, saya ini habis minum ini kok rasanya enak ya, ini gini. Setelah itu beliau juga tetap tidak mau mencoba, saudara. Memang orangnya agak keras kepala. Jadi setelah berjalan cukup lama, saya menjalankan bisnis Fema itu waktu awal itu 100% online, sama seperti Pak Atam juga. Dan setelah saya berjalan 6 bulan, 7 bulan, saya juga menemukan leader kita, Ibu Jumdi dari Malang, dan Ibu Dia. Saya menemukan beliau, saya juga menemukan beberapa PM tapi memang yang cukup aktif adalah beliau-beliau ini. Dan setelah itu berjalan 6 bulan, saya juga penghasilan juga saya juga lihat ada peningkatan, saudara. Pada waktu awal bulan saya masuk, saya di bisnis Fema, bulan pertama, bulan kedua itu kurang lebih pemasukan saya sekitar 200-300, dan saya itu sudah cukup bersyukur karena itu bisa menjadi artinya pemasukan tambahan saya gitu loh. Nah, jadi setelah 6 bulan berjalan, pemasukan saya ada peningkatan sekitar 700.000 sampai 1 juta per bulan waktu itu ya. Ya, saya coba untuk lebih serius lagi di bisnis ini. Dan setelah sekitar bulan September, antara bulan Agustus September, istri saya itu entah kenapa juga kondisi tubuhnya juga tidak membaik waktu itu. Akhirnya saya bilang, kenapa sih kamu nggak mau coba? Saya bilang, alasan kamu apa? Nggak ada rugi, saya bilang, coba. Akhirnya ya dah, mungkin dia juga bosen karena saya suka iseng-iseng saya cerita mengenai produk ini, iseng-iseng saya cerita mengenai produk ini. Akhirnya tertanam mungkin ya di dalam pikirannya, iya ya, kenapa sih suami saya ini sudah artinya bisa dibilang sudah fokus di bisnis ini, kenapa saya nggak mau dukung dia sekedar untuk mencoba produknya. Saya nggak suruh dia untuk bantu saya di bisnis ini pertama, saudara. Saya suruh dia, coba kamu fokus di bisnis utama kita, dan saya juga akan fokus di Fema, di sini juga saya akan fokus supaya mimpi saya itu bisa mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk keluarga saya waktu itu. Ya, setelah dia coba, saudara, itu sekitar bulan September itu saya ingat. Setelah dia coba, ternyata betul, saudara. Mungkin juga rencana Tuhan juga waktu itu. Dia cukup merasakan kemajuan dalam kesehatannya. Dia nggak pernah lagi sakit-sakitan, nggak pernah lagi di sini suka sakit, nggak pernah lagi sakit kepala, nggak pernah lagi badan itu seperti gerak itu agak sulit juga waktu itu ya, seperti orang yang sudah tua. Itu nggak pernah lagi. Jadi dia juga merasakan, loh, iya ya, ternyata enak ya produk ini ya. Saya merasakan manfaatnya yang cukup luar biasa waktu itu. Setelah itu saya juga sharing juga dengan Pastor Johan, dengan Pak Rasul, juga dengan Pak Atam. Saya juga dapat masukan dari mereka bahwa bisnis ini kalau kita bisa jalankan juga dengan offline, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dan akhirnya setelah itu saya putuskan, saudara. Waktu itu saya ikut di event NMO yang waktu itu bulan Juni kalau nggak salah ya. Itu setelah saya pulang ke Banjarmasin, itu saya coba untuk menjalankannya secara offline. Jadi kalau awalnya saya 100% online,
Dan saya coba waktu itu 50% offline dan 50% online. Memang hasilnya cukup luar biasa. Kenapa saya bisa ada berhasil menjual 10 botol, 20 botol, itu pun juga jujur bukan karena saya, tapi karena istri saya. Pada saat dia awal mau mencoba produk, dan dia sendiri menceritakan pada tetangga-tetangga saya, saya mulai dengan tetangga-tetangga saya mulai dengan orang-orang terdekat saya, saudara-saudara saya. Dan kemudian kita coba mulai dengan pelanggan-pelanggan saya di bisnis saya, utama saya. Saya merasa nggak malu, saudara, karena saya pikir bisnis ini adalah bisnis sharing, bisnis menolong. Menolong orang yang artinya ada problem dalam bidang kesehatan. Kalau seandainya mereka nggak mau pun, bagi saya itu no problem. Saya sudah bagikan, Anda nggak mau, nggak masalah. Tapi saya sudah tanamkan satu informasi pada mereka. Nah, ini yang saya pegang. Saya nggak takut. Memang saudara, banyak sekali saya mengalami berbagai macam halangan, banyak sekali. Dari keluarga saya, terutama. Dari orang tua saya. Beliau ngomong gini sama saya, kamu apa sih? Yang kurang tuh apa? Kamu sudah ada usaha, kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya semuanya, kamu mau jalankan ini lagi. Untuk apa? Orang tua saya waktu itu. Untuk apa? Saya diem. Saya cuma berpikir dalam hati, saya bukannya setelah saya sukses di bisnis FEMA, saya sukses di sini, saya nggak mau jalan di bisnis utama. Bukan berarti saya mau langsung saya tutup, terus saya udah FEMA 100%. Enggak. Saya sama sekali nggak punya pikiran itu, saudara. Justru yang jadi pikiran saya, kalau saya sukses di FEMA, saya mendapatkan penghasilan yang lumayan, itu bisa membantu bisnis utama saya yang di keluarga saya ini. Itu pikiran saya. Tapi ya itulah, namanya orang tua ya, mungkin beliau berpikir pada waktu itu hanya tidak mau saya itu terlalu capek. Saya berpikir mereka sayang sama saya, sehingga mereka tidak mau saya terlalu capek. Dan mereka juga tidak mau saya juga pulang kerja mestinya waktu untuk anak, tapi malah ini saya bisa keliling, saya ke mall, saya ketemu dengan orang, saya bikin janji dengan orang. Mereka nggak mau. Saya sampai waktu saya itu justru untuk anak malah nggak ada gitu loh. Katanya kamu mau ada waktu untuk anak, ini kenapa malah bekerja gitu. Nah, itu yang saya dapat. Tapi saya tetap yakinkan. Saya juga berusaha supaya saya itu tidak mengganggu kerjaan utama saya. Jadi kalau papa saya dari Surabaya datang ke Banjarmasin, sama sekali saya tidak pernah menunjukkan saya bisnis FEMA. Saya sama sekali, saya berusaha sekuat tenaga saya. Setiap kali ada beliau, saya tunjukkan juga bahwa ini omset tidak ada perubahan, saya bilang. Saya kerja tetap seperti biasa. Saya tetap juga melayani pelanggan saya dengan baik. Dan saya tunjukkan bahwa saya juga bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Setelah itu mungkin juga Tuhan tunjukkan sama keluarga saya bahwa bisnis ini juga adalah bisnis yang bisa diperhitungkan. Jadi lucu waktu itu, saudara, saya lagi dalam perjalanan bersama dengan papa saya waktu itu ke satu tempat. Beliau ngamati saya. Ngamati saya itu waktu itu gini. Handphone saya itu tidak berhenti berbunyi. Setiap kali berbunyi, saya angkat. Halo, iya, saya dari Jakarta. Saya mau tanya tentang bisnis FEMA. Nanti gak lama kemudian telepon berdering lagi. Halo,
ini saya dari Surabaya, saya mau tanya tentang bisnis FEMA, bisa nggak saya konsultasi mengenai ini apa sih bisnisnya? Jadi saya jelaskan, oh iya, ini begini. Orang tua saya lihat, memang kamu jalan kah bisnis ini? Jalan kah? Dia bilang. Kamu berapa? Pemasukan kamu berapa? Coba kasih lihat ke saya. Jadi orang tua saya juga mulai berpikir waktu itu, oh ternyata dia lihat cara saya bicara, cara saya menjelaskan sama orang, itu menurut beliau itu sangat-sangat loh. Kamu ternyata ini ya sudah bisa presentasi, kamu sudah bisa ngomong sama orang, hebat juga ya kamu ya. Jadi dari situ saya terima kasih Tuhan, karena ini adalah, saya percaya ini adalah rencanamu. Saya bilang saya bisa seperti ini juga bukan karena mau saya, tapi karena ini saya percaya, saya dukungan dari keluarga saya, dukungan dari istri, dari anak-anak saya juga. Sampai seperti sekarang ini saya juga bisa mendapatkan posisi seorang diamond. Itu juga bukan hasil dari saya saja, tapi juga kerja tim juga. Istri saya cukup bantu juga. Ya memang terus terang saudara, banyak sekali halangan juga, dari penolakan, dari caci maki dari orang. Jujur, saya ini seorang pengusaha. Saya punya pola pikir itu, saya ini dulu saya sebelum saya di FEMA, saya punya pikiran, saya ini loh punya karyawan tuh 20 orang. Saya ini dihormati orang. Saya jalan di bisnis ini, saya dicaci maki orang. Saya istilahnya apa ya? Istilahnya saya tuh dihina orang gitu loh saudara. Istri saya juga sempat diusir orang lah istilahnya. Hanya gara-gara kita mau memperkenalkan mengenai produk ini. Tapi saya belajar banyak saudara. Semenjak saya di bisnis ini, saya juga banyak berubah karakter saya. Dulu saya tipenya orang yang sangat emosional. Saya tipe orang yang kalau orang Jawa bilang itu nggak kenean. Jadi karyawan saya artinya tidak melakukan sesuatu yang menurut saya itu merugikan perusahaan, yang artinya menurut saya itu biasalah, namanya karyawan ya, itu ada aja gitu loh. Nanti curi solar, ada nanti mencuri barang, ada juga yang sales, dia pulang ke rumah tidak keliling, ada juga banyak. Itu membuat saya tuh dulu itu saya paling anti terhadap orang seperti itu. Dan saya istilahnya kalau ngomong saya pecat itu udah banyak sekali saya ucapkan. Ya jadi artinya dulu saya juga tipe orang yang nggak bisa, artinya nggak cocok sama saya. Baik istri saya nggak peduli, pasti saya sikat, pasti saya marahin. Saya bilang mengeluarkan kata-kata yang nggak sesuai. Setelah saya di bisnis ini, saya belajar banyak. Saya jadi banyak belajar. Saya jadi banyak ke toko buku, ketemu dengan orang-orang yang punya jiwa seorang pemimpin. Saya banyak belajar dari kaset-kaset motivasi. Saya juga banyak belajar dari buku-buku. Salah satu buku yang saya pelajari waktu itu adalah mungkin saudara banyak yang tahu ya, cerita seorang motivator, cerita seorang Mary Riana. Mungkin saudara tahu. Waktu itu saya beli bukunya tentang mimpi $1 juta. Dan saya belajar dari kehidupan seorang Mary Riana yang tidak tahu apa-apa, sehingga dia harus ke Singapura, dia harus
bekerja keras untuk membiayai sekolahnya dia, saya benar-benar termotivasi dari itu, saudara. Saya berpikir, kalau saya dibandingkan dengan dia, saya nggak ada apa-apanya. Setelah itu saya juga saling sharing juga dengan orang-orang yang sudah sukses. Artinya sukses dalam pekerjaan mereka ya. Saya seringkali menemukan, saudara. Saya seringkali menemukan bahwa orang yang sukses itu juga pada awalnya itu juga mengalami hal yang seperti yang saya alami. Ya artinya nggak enak, saudara. Dihina orang, dicaci maki orang, tidak diperhitungkan sama orang. Banyak 100% saya setiap kali saya ini suka survei, saudara. Saya suka tanya, kamu kok bisa sukses seperti apa sih? Anda bisa sukses seperti apa sih? Coba cerita. Dan mereka menceritakan hal yang sama. Iya, saya dulunya juga susah. Saya dulunya itu juga nggak enak. Saya dulunya juga juga mengalami hal-hal yang nggak enak. Dan saya melakukannya dengan tekun. Itu yang saya dapat. Dulu saya pernah juga di bisnis multi level juga. Saya juga ngalami. Saya jalankan nggak sampai 1 bulan, saudara. Nggak sampai 1 bulan. Kenapa? Karena saya merasa sulit. Karena saya merasakan kok awalnya aja udah kayak gini. Apalagi saya lakukan nanti 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Saya percaya waktu itu pola pikir negatif saya masih dominan ya. Saya pikir kalau kayak gini aja awalnya, saya percaya saya nggak akan bisa. Rekrut orang sulit, nggak bisa. Orang yang sudah direkrut nggak mau jalan. Itu yang saya alami, saudara. Dan di bisnis ini pun juga saya alami. Dan setelah saya itu tadi survei, saya sharing sama orang, saya sering bertanya, saya sering curhat, juga sering tukar pikiran, sering juga dengan Pak Rasul, Pak Atang. Beliau tahu kesulitan saya suka cerita juga pada beliau apa yang saya alami dengan orang tua saya, dengan keluarga saya ditolak orang, saya cerita. Dan beliau juga menceritakan hal yang sama ternyata. Saya dulu juga begitu. Nah, terus kesimpulannya apa coba? Jadi saya berpikir gini. Banyak orang gagal. Orang gagal itu berpikir, kalau orang gagal itu jalannya itu terjal, jalannya itu sempit, berkelok-kelok, jalannya itu banyak sekali tikungan, banyak sekali hambatan. Sedangkan orang yang sukses, itu pola pikirnya orang gagal, itu jalannya besar, bebas hambatan, jalan tol. Itu yang saya pikirkan pada saat saya di bisnis ini. Dan orang yang sukses itu tidak pernah mengalami yang namanya penolakan. Orang yang sukses tidak pernah mengalami caci maki, menghina orang. Itu yang saya dulu, yang pola pikir saya dulu. Tapi setelah saya sering sharing, saya sering kali curhat, saya sering kali tukar pikiran, pola pikir saya berubah, saudara. Jalan yang dialami oleh orang gagal dan orang yang sukses itu 100% sama persis. Itu yang saya alami. Jadi jikalau saat ini saudara mungkin mengalami hal yang sama, pesan saya, jangan stop, jangan berhenti, tetap lakukan. Bisnis apapun, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, bisnis apapun, itu pasti akan berhasil. Tentunya dengan
dengan berserah juga pada Yang Maha Kuasa. Selama bisnis kita itu bisnis yang halal, selama bisnis kita itu bisnis yang tidak melanggar hukum, lakukan. Itu yang saya dapat di bisnis ini, saudara. Ini yang saya dapat. Saya juga terus terang, saya bisa seperti sekarang, itu saya anggap adalah pertama saya juga bersyukur karena saya bisa sampai hari ini. Tapi saya sadar ini adalah awal. Ini masih awal. Masih banyak yang harus saya lakukan, masih banyak yang harus saya kerjakan supaya saya bisa mencapai yang namanya kesuksesan tadi. Cita-cita saya cuma satu, saya ingin bisa punya waktu untuk keluarga saya. Anak saya 2, semuanya perempuan. Yang paling besar umur 10 tahun, yang paling kecil masih 5 tahun. Dan anak saya itu, saya merasakan cepat sekali pertumbuhannya, saudara. Bayangkan, 10 tahun sudah menstruasi. Jadi saya merasakan, waduh, sudah besar anak saya ternyata. Sudah remaja. Nah, terus kapan lagi waktu saya untuk dia? Sedangkan sebentar lagi dia sudah masuk ke sekolah menengah, sebentar lagi juga akan kuliah, sebentar lagi akan menikah. Itu bagi saya itu sangat cepat sekali, saudara. Nah, kalau saya nggak cepat-cepat dari sekarang, mau kapan lagi saya bisa kumpul? Kalau dulu saya bisa di Banjarmasin pertama kali, itu anak saya nggak ikut. Anak saya di Surabaya bersama dengan orang tua saya. Karena pada waktu itu saya juga belum punya rumah, saudara. Saya masih dikasih pinjam waktu itu dengan tante dari istri saya. Karena istri saya kan orang Banjarmasin dan keluarganya banyak di sana. Waktu itu lingkungan juga, ya saudara tahulah lingkungan Banjarmasin, banyak rawa, banyak sawah. Rumah-rumah itu masih rumah kayu, rumah panggung, ya kan. Waktu itu rumah saya ya bisa dibilang di lingkungan sawah, ya. Jadi tanah itu 2 hektar, saudara. Tanah itu 2 hektar, depan itu sudah diuruk, belakang itu dibikin sawah. Di sini itu banyak sekali rumah-rumah kayu, rumah bedak, ya kalau orang sana bilang. Di sini ada satu rumah, rumahnya kecil, ya. Ya paling dari sini ke sini. Itu saya tinggal di situ. Banyak nyamuk kalau malam. Itulah yang membuat anak saya ditahan sama orang tua saya. Padahal saya pengen ngajak mereka supaya bisa kumpul. Karena mereka juga dari dalam hati mereka itu, mereka pengen kumpul dengan saya. Pengen kumpul dengan keluarga saya, dengan istri, dengan mamanya, dengan papanya. Tapi karena kondisi yang seperti itu, saudara. Nah, akhirnya setelah saya beli rumah, baru pelan-pelan, itu pun waktu itu dengan orang tua saya masih ditahan. Alasannya apa? Di Banjarmasin nggak ada sekolah yang bagus. Di Banjarmasin sekolah masih di bawah standar. Sehingga alasannya waktu itu, udahlah, biarkan kamu di sana, kamu kerja, saya yang jaga anakmu, saya akan sekolahin mereka. Kamu di sana, artinya jaga usaha kita. Karena ini masa depan kita. Orang tua saya seorang karyawan. Dia bekerja dengan kakak iparnya. Yang saya lakukan, yang saya kerjakan